Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Santoso, NIM 803019.007, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ataupun ujian tengah semester, yaitu di mata kuliah Keamanan Komputer dan Jaringan. Baik, di sini ada beberapa soal, yaitu terdapat 5 soal di dalam ujian tengah semester ini. Yaitu yang pertama adalah pertanyaan pertama, yaitu apakah hacking merupakan kejahatan dan berikan alasannya. Baik, langsung saja kita jawab. Apakah hacking merupakan kejahatan dan berikan alasannya? Ya, jawabannya iya. Hacking merupakan salah satu kejahatan sistem teknologi. Ia berbasis komputer. Ya. Nah, jadi hacking adalah bagian dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam internet atau yang biasa disebut dengan cybercrime, yaitu perbuatan melawan hukum. Melalui internet yang keberadaannya didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat serta mengubah perilaku masyarakat global dan menjadikan dunia. Ya, nah, jadi alasannya nih, ya. Jadi alasan dari apakah hacking ini merupakan kejahatan, yaitu alasannya kenapa hacking bisa disebut dengan kejahatan? Ya, alasannya ya karena banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat merugikan masyarakat nasional ataupun internasional. Dan data-data banyak sekali yang disalahgunakan sampai dibuatkan undang-undang oleh pemerintah. Saking banyaknya kejahatan yang dialami. Itu ya. Oke, baik, di soal kedua, yaitu bagaimana dengan cracking, apakah hukum di Indonesia telah mengakomodasikan kejahatan cracking? Jelaskan. Ya. Nah, jadi di sini jelaskan cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE, khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Cracking diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 yang mengatakan bahwa yang pertama yaitu dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses dan atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Kedua, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem orang lain dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ketiga, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengaman. Lebih lanjut, sanksi bagi yang melanggar ketentuan pasal 30 Undang-Undang ITE diatur di dalam pasal 46 Undang-Undang ITE. Yaitu yang berupa yang pertama ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau didenda paling banyak yaitu 600 juta rupiah. Yang kedua, ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan didenda 700 juta. Yang ketiga, ayat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan didenda sebanyak 800 juta rupiah. Nah, itu adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah di Indonesia. Oke, baik, yang soal yang ketiga yaitu menurut Anda kejahatan di ATM yang sering diberitakan apakah termasuk kegiatan cracking dan berikan alasan untuk jawaban Anda. Baik ya. Iya, cracking salah satu kejahatan di ATM ya. Jadi kejahatan yang di ATM itu yang mengambil data nasabah ya, yang mengambil data-data klien bank itu
adalah disebut dengan bisa termasuk di cracking. Ya. Mereka mengambil data nasabah untuk mengambil password agar dapat mengambil uang di ATM secara fisik. Nah, jadi si checking ini dia eh, meng, meng- mengambil password dari nasabah itu tersebut untuk mengambil password itu. Setelah dia dapat password itu, dan dia bisa eh, mengambil uang atau secara fisik, gitu ya. Dan bisa kita lihat definisinya, yaitu checking adalah perusakan yang dilakukan dengan merugikan orang lain. Nah, jadi ini sangat merugikan sekali pada saat si checking ini melakukan aksinya. Itu sangat merugikan sekali bagi nasabah atau klien dari bank itu tersebut. Sedangkan hacking meski juga bisa merusak dan memanipulasi data, tapi dilakukan tanpa merugikan orang lain. Checker mengintip, ya, checking ini mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan tracking lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Kasus kemarin itu ini ada contoh kasus ya, di FBI bekerja sama dengan polisi Belanda dan polisi Australia menangkap seorang hacker remaja yang telah menerobos 50.000 komputer dan mengintip 1,3 juta rekening berbagai bank di dunia. Aksinya, hacker bernama Owen Thor Walker itu telah meraup uang sebanyak 1,8 triliun. Ini ya. Soal yang keempat yaitu jelaskan bentuk-bentuk kerugian dari spyware. Jelaskan langkah-langkah atau upaya menanggulangi spyware. Nah, baik, di sini akan saya jelaskan spyware. Apa itu spyware? Yaitu spyware adalah masalah besar bagi pengguna yang tidak ingin data penting menyebar. Nah, jadi data-data ini adalah pendataan, yaitu spyware itu. Baik, di sini langkah-langkah yang harus kita perhatikan pada saat kita untuk mengatasi spyware dengan adanya spyware ini. Yang pertama itu pasang antivirus Anda. Nah, jadi dengan adanya spyware ini, jadi kita untuk mengantisipasi langkah-langkah yang pertama itu pasang antivirus. Kenapa demikian? Karena untuk mencegah adanya virus untuk mencegah adanya spyware ini. Nah, jadi spyware ini bisa menjadikan iklan-iklan yang masuk itu tanpa seizin pengguna, seizin pemilik web itu. Nah, jadi kalau adanya antivirus ini bisa menjadi benteng dari web itu tersebut. Yang kedua yaitu update antivirus Anda. Nah, jadi antivirus itu jangan dibiarkan saja. Jadi setiap tahun kan pasti berganti. Kadang 2000 pasti setiap tahun berganti tahun ya, 2001, 2022, 2003. Nah, itu pasti setiap perubahan, setiap apapun dia pasti kita harus upgrade. Nah, jadi teknologi itu semakin lama itu semakin canggih. Nah, jadi sebagai antivirus itu alat kita harus update agar keamanan komputernya lebih baik. Jadi itu yang ketiga, disable penyimpanan choking. Disable itu adalah mematikan. Itu yang merugikan dari keberadaan spyware. Selain banyaknya iklan yang mengganggu adalah pemborosan bandwidth dan privasi yang telah terampas. Pada dasarnya, spyware tersebut diiringi dengan pop-up Windows yang tentunya selain memakan lebar pita lebih banyak, juga membuat loading internet Anda semakin lambat. Nah, jadi kerugian yang paling berat sekali di spyware ini yaitu pengganggu adanya iklan-iklan yang masuk yang menerobos dari sistem kita, yaitu menghambat jalannya kerja kita, yaitu internet yang kurang stabil pada saat adanya spyware ini. Lanjut. Yaitu yang terakhir ya, soal yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan teknik-teknik yang digunakan oleh checker untuk menerobos sistem. Yaitu ada beberapa
langkah-langkah yang dilakukan oleh checker ini, yaitu yang pertama spoofing, scanner, sniffer, password checker. Yaitu pertama yaitu chopping, yaitu salah satu metode yang penyusupan dengan cara memalsukan identitas user sehingga hacker dapat masuk ke jaringan secara ilegal. Yang kedua, scanner, yaitu penyusupan dengan menggunakan suatu program yang secara otomatis dapat mendeteksi kelemahan sistem keamanan sebuah jaringan komputer. Sniffer, yaitu penyusupan dengan cara memonitoring dan menganalisis jaringan komputer. Yang terakhir yaitu keempat, password checker, yaitu metode dengan membuka password yang telah dienkripsi. Nah, ya, jadi password checker ini yang dilakukan yang terakhir ini yaitu yang sudah saya jelaskan pada yang slide sebelumnya, yaitu sama ini bisa dikatakan penerobosan ATM itu bisa dikatakan checking, itu termasuk checking. Kenapa demikian? Ya karena kita ambil salah satu contoh yaitu checking ini mengambil password dari nasabah atau klien dan dia bisa melakukan pengenkripsian password ke data nasabah klien bank. Nah, itu jika berhasil dia akan bisa melakukan pengambilan uang secara fisik di ATM tersebut. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan pada uh, tugas presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.